Ini adalah makhluk yang menakutkan. Hidup tersembunyi di bawah tanah di Mars. Sepertinya tidak ada cara untuk mengalahkan mereka. Karena air tidak bisa padam api. Selain itu, sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Setiap organisme dengan kandungan air manusia. Meski hanya setetes air. Mereka semua diparasit oleh makhluk Mars. Dan menjadi boneka mereka. Saat suara yang familiar terdengar. Pesawat ruang angkasa TARDIS muncul di Mars. Lihatlah tanah merah ini. Dokter terlihat sangat bersemangat. Karena dia sedang menyaksikan momen bersejarah. Beberapa saat kemudian, dokter muncul dari balik blok lava. Lihatlah pangkalan Mars di bawah gunung. Dia juga tidak bisa menahannya, dia menghela nafas. Hanya karena itu sangat indah. Dan pada saat ini, sebuah pistol laser tertancap di punggungnya. Dokter perlahan berbalik. Hanya melihat robot yang memicu. Peringatkan dia untuk tidak bergerak. Lalu, dokter dibawa ke pangkalan Mars. Lihatlah baju luar angkasa yang belum pernah terlihat. Kapten segera menanyakan latar belakang dokter dengan keras. Sebutkan nama, pangkat dan tujuan militer Anda. Dokter, datang ke sini untuk bermain. Meskipun kapten sementara menyita senjatanya. Tapi masih ada robot yang memantaunya. Baru sekarang dokter mengetahuinya. Ternyata robot itu menangkapnya. Itu karena ada seseorang yang mengendalikan di belakang. Mendengar ada muncul seorang pria di Mars. Seorang anggota tim yang penasaran bertanya tentang latar belakang dokter tersebut. Akibatnya, kapten langsung memarahinya untuk pertandingan dan menyuruhnya kembali. Dia adalah ahli botani dari pangkalan. Bertanggung jawab atas pengelolaan tanaman. Pada saat dia meratapi bahwa kapten adalah orang yang berpikiran sempit. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi pada temannya di sampingnya. Melihat lawan berdiri diam dan tidak bergerak. Jadi dia tersenyum dan berkata pergi ke sana. Kemudian teriakan tanpa suara datang. Pada saat itu, semua orang masih mempertanyakan identitas dokter. Sementara kedua belah pihak berdebat bola-balik. Dokter baru tahu itu. Ternyata mereka adalah kelompok penghuni luar bumi pertama dalam sejarah. Dengarkan itu. Sebuah informasi tiba-tiba terlintas di kepala dokter. Tanggal 21 November tahun 2059. Tidak ada yang selamat dari ledakan nuklir di Mars. Saat ini, dokter langsung bertanya hari ini hari apa. Kapten mengatakan kepadanya bahwa, hari ini tanggal 21 November tahun 2059. Kata ini baru saja keluar. Mata dokter langsung turun. Dia menjabat tangan semua orang untuk menunjukkan permintaan maafnya. Juga minta untuk segera meninggalkan tempat ini. Tapi pada saat itu, gudang tanaman tiba-tiba mengirim sirene peringatan. Dokter baru saja muncul, tetapi pangkalan memiliki insiden yang tidak terduga. Kapten tentu saja tidak akan membiarkan dia pergi dari sini. Kemudian seret dia untuk melihat bagaimana situasinya. Di jalan, mereka menemukan ahli botani tergeletak di tanah. Setelah membawanya ke ruang perawatan, sisanya terus bergerak menuju ke tempat penyimpanan tanaman. Ketika semua orang tiba, lampu di gudang telah dimatikan. Lingkungannya sunyi senyap. Dokter dan kapten dengan hati-hati memeriksa sekeliling. Kemudian ketahuan. Dua anggota tim semuanya basah. Berlutut di tanah, masih menggigil. Melihat bahwa pihak lain telah menemukannya. Dokter segera menyeret kapten dan lari dari sini. Mata putih, mulut kering. Mulutku tidak pernah berhenti berair. Ini adalah situasi setelah diparasit oleh monster air Mars. Melihat dokter dan yang lainnya bersembunyi di kabin tertutup. Mereka mengangkat tangan kiri mereka dan memuntahkan semburan air bertekanan tinggi. Untungnya, pintunya cukup kuat. Jadi pesaing hanya bisa berdiri di sana menatap. Saat ini, teriakan minta tolong para anggota terdengar melalui walkie-talkie. Ternyata, ahli botani yang dibawa kembali sebelumnya juga menunjukkan gejala. Awalnya, dia masih normal setelah bangun dari komanya. Tapi sesuai aturan, dia masih harus tinggal di ruang isolasi observasi 24 jam. Dan pada saat ini, ahli botani tiba-tiba berubah. Dia terus-menerus memuntahkan air saat berada di ruang isolasi. Melihat ini, kapten memerintahkan mereka untuk memutuskan semua pasokan air. Tubuh manusia adalah 60% air. Dan itu adalah parasit yang sempurna untuk monster air Mars. Kemudian, monster air Mars di luar telah menyemprotkan air ke dalam. Kerusakan pada alat pembuka dan penutup pintu listrik kabin. Tidak lama kemudian,
Mereka akan mendobrak pintu dan bergegas masuk. Jadi keduanya pergi melalui pintu belakang. Dokter memodifikasi robot dengan alat. Mengambil keuntungan dari kecepatannya, ia meluncur seperti terbang dalam sekejap. Kembali ke tengah pangkalan. Dokter mengamati ahli botani. Udah berubah di ruang isolasi. Monster air tidak hanya bersembunyi di air. Mereka juga tahu cara membuat air sendiri. Air di dasarnya diambil dari lapisan es di Mars. Dapat menggunakannya melalui penyaringan dan ekstraksi. Sekarang pasti ada alasannya. Itu sebabnya mereka bisa menyusup ke sini. Pada saat ini seorang anggota tim menarik kapten ke samping. Ada epidemi penyebab yang tidak diketahui di pangkalan. Jadi sangat penting untuk memiliki rencana. Dengarkan di sini. Kapten segera mengaktifkan rencana retret pertama. Setiap orang harus mulai mengemasi barang-barang penting. Bersiap untuk kembali ke bumi. Lihat betapa sibuknya semua orang. Dokter segera mengingatkan kapten. Dilihat dari ekspresi ahli botani. Monster air Mars bisa menembus tubuh manusia. Bagaimana jika seseorang kembali ke bumi setelah terinfeksi? Maka konsekuensinya akan sangat tidak terduga. Kata-kata dokter membuat kapten ragu sejenak hesitate. Tapi kapten juga tidak bisa meninggalkan semua orang di sini menunggu untuk mati. Jadi dia berbalik dan berjalan menuju ruang air. Dokter tidak mau ikut campur sama sekali. Tetapi pada akhirnya, dia harus mengikuti. Melalui inspeksi kapten ditemukan. Filter airnya rusak kemarin. Dan air yang digunakan semua orang. Hanya sekali dalam 7 hari. Jadi mungkin mereka tidak terinfeksi. Kembali ke pusat pangkalan. Kapten mengembalikan pakaian antariksa ke dokter. Kemudian terus perintahkan para anggota untuk segera mengungsi. Tapi pada saat ini, di atas kepala mereka, suara sangat aneh. Orang-orang yang diparasit oleh monster air Mars. Di mulut terus-menerus memuntahkan air. Niat untuk menyusup ke ruangan dari atas. Dan menghadapi monster-monster ini. Pertama kali dokter merasa tidak berdaya. Bukannya dia takut pada mereka. Ini karena dia tidak dapat mengganggu peristiwa yang diprediksi akan terjadi. Dalam sejarah manusia, perintis Mars ini harus mati hari ini. Dokter memasuki ruang isolasi siap untuk pergi. Tapi pada saat ini, tidak peduli seberapa terbuka pintunya, itu tidak akan terbuka. Ternyata kapten telah mengunci sistem. Karena kapten ingin tahu apa yang akan terjadi hari ini. Hanya melihat dokter dengan ekspresi menyakitkan yang mengatakan, semua orang di pangkalan Mars pasti akan mati hari ini. Ini adalah peristiwa besar dalam sejarah manusia. Karena kejadian ini, cucu kapten menerima sorakan. Jadilah yang pertama menerbangkan pesawat ruang angkasa dengan kecepatan cahaya. Menginjakan kaki di Mars. Setelah itu, manusia akan terus masuk lebih dalam keluar angkasa. Memasuki era baru kemanusiaan. Dokter awalnya ingin mencegah semua ini. Tapi setiap kali dia ingin melakukannya, itu juga membuat acara berlangsung menjadi lebih cepat. Dengarkan di sini. Kapten memiliki rencana dalam pikiran. Dia membawa anggota ke titik awal. Tuinin. Monster air Mars telah masuk. Melihat anggota terinfeksi satu demi satu. Keputusasaan segera menyelimuti pangkalan. Dan pada saat ini, dokter tiba-tiba kembali. Pada titik ini, dia juga memikirkannya. Dia sendiri adalah penjelajah waktu terakhir. Aturan waktu seharusnya mendengarkannya. Kemudian kendalikan robot. Gila berlari menuju TARDIS untuk berada di luar. Lihatlah asap air di mana-mana dari hantu air Mars. Kapten akhirnya mengambil keputusan. Dia menyalakan server. Mulai mode penghancuran diri. Kemudian hitung mundur secara bertahap ke 0. Monster air Mars dan pangkalan Mars. Dalam sekejap menjadi abu. Tetapi, tidak menunggu orang untuk bereaksi. Kapten telah tiba di depan pintu rumahnya. Kapal TARDIS tiba di saat genting. Jadi menyelamatkan mereka. Perubahan mendadak. Membuat para anggota sedikit tidak menerima. Kapten menatap dokter dengan mata penuh arti. Kemudian cabut pistolnya dan masuk ke dalam rumah. Besok, ada berita online. Kapten meninggal pada tanggal 21 November tahun 2059. Dia ingin membiarkan umat manusia terus maju. Jadi dia memilih untuk bunuh diri. Semua jadi belum berubah. Hantu air Mars adalah salah satu monster. Dalam serial Doctor Who. Meskipun penampilan monster menakutkan saat pertama kali muncul.
Tapi lihat saja itu sebagai monster laut yang meneteskan air liur. Maka perasaan menakutkan akan hilang.